Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mas Guru 87 ya teman-teman. Oke, baik, untuk perkuliahan pada semester ini sudah mendekati akhir dan besok adalah waktunya untuk UAS atau ujian akhir semester. Untuk skema UAS ada beberapa ya, ada tiga. Itu untuk UTM, ujian tatap muka, UO, ujian online, dan THE atau take home exam. Nah, kebetulan besok saya mendapat jadwal untuk UAS 2 hari, Sabtu Minggu. Skemanya adalah UTM atau ujian tatap muka. Dan nanti untuk Juli saya 2 mata kuliah lagi mendapat skema UO. Nah, untuk persiapan ujian tatap muka apa aja yang harus dipersiapkan? Perlu diingat ya bahwa ujian tatap muka adalah kita mengerjakan soal di lembar jawab fisik atau kertas dengan menggunakan pensil 2B. Jadi melingkari jawaban seperti pada saat kita dulu ujian nasional ya. Yang perlu dipersiapkan pertama, teman-teman harus belajar modul dari buku modul cetak nih, setebel ini, silahkan dipelajari. Kebetulan saya mendapat mata kuliah untuk pendidikan seni dan perspektif global. Untuk 1 hari besok ada 2 mata kuliah. Terus yang perlu dipersiapkan lagi alat tulis, yaitu pensil 2B, kemudian penghapus, dan juga rautan. Dan untuk identitasnya itu teman-teman, yang utama itu sebenarnya malah KTP ya. Silakan pakai KTP ini untuk menghindari praktek joki. Kalau teman-teman punya kartu mahasiswa silakan juga dibawa, nggak apa-apa. Kalau belum punya boleh mencetak eKTM. Nanti di menu My UT ada dan di video saya juga ada. Yang selanjutnya teman-teman harus bawa KTPU yaitu kartu tanda peserta ujian. Nah, nanti untuk jadwalnya sudah tertera di sini. Untuk hari pertama jamnya juga sudah ada. Jadi saya dapat jam ketiga dan jam kelima untuk hari pertama. Terus hari keduanya saya dapat jam keempat, hanya 1 mata kuliah. Nah, mungkin teman-teman perhatikan di sini ini ada keterangannya, yaitu hari, tanggal, kemudian ini ruang dan nomor kursinya. Nah, beberapa teman yang bingung adalah lokasi ujian ini kok kosong atau cuma titik-titik. Nah, untuk lokasi ujian ini mengacu pada bagian yang atas ini, yang tempat ujian, yaitu Kabupaten Boyolali 1. Di manakah Kabupaten Boyolali 1? Itu teman-teman bisa cek di akun media sosial UPWJJ masing-masing. Jadi kalau di tempat saya, Pokjar Boyolali, UPWJJ Surakarta, Kabupaten Boyolali 1 itu bertempat di SMK Mojosongo atau SMTP ya. Nah, udah itu aja yang perlu dipersiapkan. Yang penting bawa identitas, bawa KTPU, sama alat tulis. Dan yang kedua adalah belajar, karena memang untuk UAS ini nilainya itu sangat berpengaruh nanti di nilai akhir kita, nilai akhir mata kuliah. Kalau kemarin kita sudah selama 2 bulan mengikuti tutorial, baik itu web ataupun TTM ataupun Tuton, itu nanti akan berkontribusi jika nilai UAS kita minimal benar 30%-nya. Jadi kalau 50 soal paling tidak kita benar sekitar 15. Itu nanti baru nilai dari tutorial akan bisa dimasukkan. Semangat untuk teman-teman, semoga ujian kita kali ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, mendapat nilai yang baik, kemudian kita bisa lulus tepat waktu dan mengejar apa yang kita cita-citakan. Sukses selalu untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sedikit tips ya untuk menghadapi UAS. Yang pertama, pastikan teman-teman harus belajar. Patokan utamanya tetap dari buku modul cetak ini Nih, tebelnya segini nih. Nah, idealnya memang selama 2 bulan kita tutorial, kita harus belajar sedikit-sedikit dari bab 1 sampai terakhir. Kalau tinggal semalam seperti ini, tentu tidak efektif ya kalau kita belajar. Nah, bisa saja kita membaca keseluruhan ini, namun belum tentu masuk, belum tentu paham.
Maka salah satu tipsnya adalah yang pertama, teman-teman fokus aja ke membaca rangkumannya. Dibaca rangkumannya. Setiap bab nanti pasti di akhir ada rangkumannya, dibaca saja rangkumannya. Kemudian di tes formatif. Tes formatifnya untuk latihan soalnya. Itu tips pertama seperti itu. Memang tidak valid, tapi banyak juga soal-soal UTM itu yang berasal dari soal-soal tes formatif yang ada di buku modul. Itu tips pertama. Yang kedua, jangan panik karena waktunya cukup panjang, jadi 1,5 jam atau 90 menit, dan soalnya hanya 50 soal, jadi itu cukup panjang waktunya. Kemudian fokus aja, setiap soal dibaca dulu, kemudian yang kita bisa kita kerjakan, yang belum kita lompati. Nanti kalau ada waktu baru kita ulangi lagi untuk soal yang belum terjawab. Tips nomor 3 itu belum tentu berhasil, tapi beberapa orang katanya membuktikan bahwa pilihan ganda itu kan pilihannya ada 4 A, B, C, D. Katanya itu di dalam 50 soal itu 25% jawabannya A, 25% B, 25% C, 25% D. Ini mungkin hanya mitos ya, tapi kalau sudah mentok nggak bisa mikir, maka pilihan untuk ngawur itu patut untuk dicoba. Jadi nanti kalau sudah terakhir mengerjakan dan sudah benar-benar bingung, maka dilihat aja di lembar jawab. Jawaban yang A, B, C, D-nya yang belum ada 25%, maka isi dengan jawaban itu. Siapa tahu betul gitu. Namanya kan juga ngawur. Tapi intinya tetap seharusnya kita memang belajar dari awal tutorial, kita belajar pelan-pelan dipahami hingga nanti pada saat UAS kita emang benar-benar menguasai materi. Namun memang pada kenyataannya tidak setiap kita itu punya waktu untuk belajar materi ini, karena kita juga disibukkan oleh keseharian kita mengajar, kemudian mungkin ada kegiatan lain, kegiatan usaha ataupun kegiatan lain, sehingga untuk buku ini jarang tersentuh. Bahkan ada teman-teman yang sampai mau UAS ini bukunya masih segelan plastik, masih rapi sekali, itu ada. Tapi nggak apa-apa, karena memang UAS ini adalah penentu, maka mau nggak mau kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh agar kita bisa lulus dengan tepat waktu dan hasil yang memuaskan. Karena kita sudah berjuang dengan biaya, berjuang waktu dan tenaga, maka jangan sampai perjuangan kita menjadi sia-sia. Oke, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman. Yang penting jangan panik, jangan takut, jangan ragu. Belajar aja yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, nanti insya Allah hasilnya akan kita nikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.